Hai Champions, jumpa lagi dengan Mr. Kiki. Pada saat ini kita akan lanjutkan pelajaran tematik kita yaitu Bahasa Indonesia dengan judul pengertian dongeng. Oke, siapa yang sudah pernah mendengarkan ataupun membaca dongeng? Ya, dongeng adalah cerita hayalan yang berisi pesan moral dan tokohnya bisa berupa manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Oke, pada sebuah dongeng terdapat alur cerita. Alur cerita adalah rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. Ya, biasanya dalam dongeng terdapat pesan yang ingin disampaikan atau amanat yang ingin disampaikan oleh penulis dongeng tersebut. Lalu, contoh dongeng yang terkenal di Indonesia, misalnya dongeng Lutung Kasarung. Ada juga Bawang Merah dan Bawang Putih, serta Malin Kundang. Masih banyak lagi dongeng-dongeng yang lain ya yang ada di Indonesia. Selanjutnya, jenis-jenis dongeng. Pada dongeng terdapat 5 jenis. Ya. Yang pertama, mite. Mite adalah dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal ajaib dan dianggap suci. Biasanya tokoh pada mite ini adalah dewa dan dewi. Ya. Kemudian ada yang dinamakan legenda. Legenda yaitu dongeng mengenai peristiwa sejarah, suatu nama daerah atau asal-usul suatu daerah. Ya. Kemudian ada yang dinamakan fabel. Fabel yaitu dongeng yang tokohnya adalah hewan dan menceritakan kehidupan mereka. Lalu yang keempat ada yang namanya hikayat. Hikayat adalah dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Kemudian ada yang namanya parabel. Parabel yaitu dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral atau amanat yang ada. Selanjutnya kita akan pelajari unsur-unsur dalam dongeng. Ya, di dalam dongeng memuat hal-hal atau unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, tokoh. Tokoh dalam dongeng yaitu para pelaku dalam dongeng tersebut. Kemudian ada yang namanya latar. Latar yaitu tempat, waktu, dan suasana dalam dongeng. Kemudian ada yang namanya watak tokoh. Watak tokoh yaitu sifat dari tokoh-tokoh yang ada dalam dongeng. Kemudian ada namanya alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam dongeng. Dan yang kelima ada yang namanya pesan atau amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan penulis dongeng kepada pembacanya. Selanjutnya kita akan mengenali karakter tokoh dalam dongeng. Dalam dongeng terdapat tokoh, ya. Setiap tokoh memiliki karakter atau watak yang berbeda-beda. Ada karakter yang mendukung tokoh utama. Ada karakter yang menentang tokoh utama. Dan ada karakter yang netral. Dalam artian karakter ini tidak mendukung ataupun menentang tokoh utama. Selanjutnya, karakter tokoh dalam dongeng ditemukan dengan cara yang pertama disampaikan secara langsung oleh pembuat dongeng. Yang kedua, melalui percakapan antar tokoh.
Yang ketiga, disampaikan oleh tokoh lain. Dan yang terakhir, pendapat tokoh lain. Ya, jadi seperti itu ya video pembelajaran kita mengenai dongeng ini. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran yang lain. Mr. Kiki harap video pembelajaran ini dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih. Thank you and God bless you. Bye.